Menteri Pertanian dikabarkan mendatangi gedung Kejaksaan Agung RI pagi ini, namun masih belum diketahui tujuan kedatangan Mentan tersebut. Dan untuk mengupdate informasi terkait kedatangan Mentan ke Kejagung, di samping untuk mengetahui informasi terkini seputar kasus yang membelit Tom Lembong, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Iwan Hermawan di Kejaksaan Agung. Selamat siang, Iwan. Apakah ada informasi terbaru mengenai kedatangan Mentan ke Kejagung? Ya, baik, terima kasih Benny. Dan memang betul baru saja tadi Menteri Pertanian mendatangi Kejaksaan Agung dan kemudian juga setelah itu setelah melakukan pertemuan sekitar selama 1 jam, mereka kemudian keluar seperti itu dan kemudian memberikan keterangan kepada pers yang pada intinya keduanya berkoordinasi terkait dengan kasus-kasus yang nantinya akan ditangani oleh Kejaksaan Agung terkait dengan kehutanan seperti itu, dan mereka bersepakat nantinya akan membentuk semacam satgas seperti itu agar nantinya jika ada kasus-kasus yang terkait dengan kehutanan seperti misalnya pembalakan liar, penebangan ilegal dan lain sebagainya itu bisa cepat ditangani oleh Kejaksaan Agung. Tetapi ini ada informasi yang menarik juga dari Kejaksaan Agung, yaitu tadi kami sekitar pukul 10 pagi Tom Lembong, ya, itu salah satu tersangka kasus impor gula itu menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Dan tadi kami melihat dia memasuki ruangan di Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan. Dan kemudian setelah kami konfirmasi kepada Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Jaksa Agung, membenarkan bahwa memang hari ini Tom Lembong menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, walaupun untuk materi pemeriksaannya sendiri memang belum diketahui secara pasti terkait, walaupun itu sudah pasti terkait dengan kasus importasi, tapi detail mengenai materi pemeriksaan belum diketahui secara pasti karena memang pemeriksaan masih terus berlangsung sampai dengan jam ini. Dan seperti kita ketahui, memang Tom Lembong ini bersama satu orang lainnya dijadikan tersangka terkait dengan kasus importasi gula pada periode ketika ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015 dan tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Dan Jaksa Agung sendiri mengaku bahwa mereka telah memiliki 2 bukti dan juga telah memeriksa sebanyak 90 orang saksi, termasuk juga saksi ahli, untuk kemudian menetapkan kasus ini atau menaikkan kasus ini menjadi penyidikan dan menetapkan Tom Lembong dan satu orang lainnya sebagai tersangka. Walaupun dengan demikian Kejaksaan Agung sendiri menyebutkan bahwa kemungkinan besar mungkin masih akan ada tersangka-tersangka lainnya yang akan dijadikan saksi-saksi lainnya yang dijadikan tersangka, karena memang kasus ini melibatkan banyak sekali perusahaan. Dan kasus ini juga sebenarnya bermula ketika di tahun Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan, ia mengeluarkan izin impor gula kepada beberapa perusahaan seperti itu, dan padahal pada saat itu diakui ataupun diketahui bahwa Indonesia saat itu sedang kelebihan ataupun surplus gula, dan kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan itu tidak berkoordinasi dengan kementerian lain seperti misalnya Kementerian Perindustrian untuk mengetahui apakah betul Indonesia saat itu sedang surplus gula seperti itu. Walaupun demikian, sampai saat ini sebenarnya Kejaksaan Agung sendiri masih menghitung ataupun masih mencari aliran dana kepada Tom Lembong. Dan Jaksa Agung untuk ke dalam kasus ini bersikukuh ataupun menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka itu salah satunya adalah karena adanya dasar kerugian negara akibat impor gula tersebut, di mana seperti kita ketahui pada tahun 2015-2016 itu harga eceran tertinggi untuk gula itu sebanyak Rp13.000 per kilogram, sementara untuk impor gula itu sebanyak seharga senilai Rp16.000 per kilogram. Dan saat ini pemeriksaan terhadap Tom Lembong itu saat ini masih terus berlangsung, dan kita masih akan terus menunggu nantinya seperti apa hasil dari pemeriksaan untuk hari ini. Apakah mungkin nantinya akan ada tersangka baru lagi, kita masih harus menunggu pemeriksaan selanjutnya. Sementara itu yang dapat kami laporkan dari Kejaksaan Agung, Beni. Baik, Iwan, berarti Tom Lembong sudah hadir di Kejaksaan Agung sejak pukul 10 tadi, dan kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru, apakah nantinya akan ada tersangka baru dan termasuk perhitungan berapa kerugian negara yang sedang dihitung saat ini oleh Kejaksaan Agung. Terima kasih banyak, Iwan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.